Saya kira kalau teman-teman gagal menjawab nomor 81, kalian akan gagal di tes SKP kali ini. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi soal latihan kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mulai dari nomor 71 sampai dengan nomor 81. Ada satu soal tambahan. Tanpa berlama-lama lagi, saya bacakan soalnya. Pertama, soal nomor 71. Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan menggantikan Undang-Undang nomor ... Pilihannya A. Undang-Undang nomor 7 tahun 1971, B. Undang-Undang nomor 8 tahun 1997, C. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, dan D. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Silakan dipilih terlebih dahulu. Jawaban yang tepat untuk nomor 71 adalah A, karena seperti yang kita tahu pada bagian akhir dari Undang-Undang 43 dinyatakan bahwa Undang-Undang 43 itu dengan berlakunya Undang-Undang 43 maka Undang-Undang nomor 771 tidak berlaku lagi. Baik, itu dia nomor 71 dan kita lanjut nomor 72. Berikut ini adalah tindakan yang menimbulkan sanksi pidana 10 tahun penjara atau denda maksimal 500 juta rupiah, kecuali A. Memusnahkan arsip tanpa prosedur, B. Sengaja tidak memberkaskan dan melaporkan arsip terjaga, C. Memperjualbelikan atau menyerahkan arsip bernilai guna kesejarahan kepada pihak ketiga di luar yang ditentukan, D. Tidak menyerahkan arsip yang tercipta yang dibiayai dengan anggaran negara. Silahkan dijawab. Jawaban nomor 72 yang tepat adalah D, karena seperti yang sudah saya sampaikan pada belagu edisi sanksi administratif dan sanksi pidana, saya sudah membaginya ke dalam kategori-kategori mulai dari yang terberat, yaitu 3 sanksi yang terberat. Pertama adalah memusnahkan tanpa prosedur, kedua sengaja tidak memberkaskan dan melaporkan arsip terjaga, yang ketiga memperjualbelikan atau menyerahkan arsip bernilai guna kesejarahan kepada pihak ketiga di luar yang berhak. Itu sanksi pidananya maksimal yaitu 10 tahun atau 500 juta rupiah. Sementara yang D adalah tidak menyerahkan arsip yang tercipta yang dibiayai dengan anggaran negara, itu adalah sanksi pidananya 5 tahun penjara atau denda maksimal 250 juta rupiah. Nomor 73. Berikut ini adalah tindakan yang menimbulkan sanksi pidana 5 tahun penjara atau denda maksimal 250 juta rupiah, kecuali A. Tidak menyerahkan arsip yang tercipta yang dibiayai dengan anggaran negara, yang ini sudah tahu ya. B. Sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip yang tertutup. C. Sengaja menguasai dan atau memiliki arsip negara untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak. D. Sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna yang tidak berhak. Silakan dijawab dulu. Jawaban nomor 73 adalah D, karena poin A, B, C seperti pola yang tadi adalah tindakan yang menimbulkan sanksi pidana maksimum 5 tahun penjara atau denda 250 juta rupiah. Sementara yang D sanksinya adalah 3 tahun penjara atau 125 juta rupiah. Nomor 74. Ini mulai agak mikir sedikit, dan ini model-model untuk soal untuk arsiparis, calon arsiparis ahli. Dalam daur hidup arsip atau life cycle of records, pemberkasan merupakan bagian dari tahap A. Penciptaan, B. Penggunaan, C. Pemeliharaan, D. Penyusutan. Silakan dijawab. Jawaban yang benar dari nomor 74 adalah poin C, yaitu pemeliharaan.
Seperti yang saya sudah bagikan di MBase yang pertama, bahwa pemberkasan itu adalah masuk ke dalam bagian pemeliharaan. Alasannya adalah kegiatan pemberkasan arsip aktif itu adalah untuk menjaga atau untuk memelihara keutuhan informasi sehingga dia masuk dalam fase pemeliharaan. Itu kata kuncinya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 75. Definisi klasifikasi arsip. Menurut Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan klasifikasi arsip diwakili oleh pernyataan di bawah ini. A. Klasifikasi arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. B. Klasifikasi arsip adalah pola pengaturan atau struktur fungsi yang disusun secara sistematis dan logis yang digunakan sebagai dasar pemberkasan. C. Daftar yang sekurang-kurangnya berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Silakan dijawab. Dan jawaban yang tepat dari nomor 75 adalah poin A. Jadi klasifikasi arsip menurut Perka nomor 19 tahun 2012 adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang. Jadi ada jenjangnya dari jenjang primer, sekunder, dan tersier. Jadi dia mencerminkan fungsi-fungsi dan tugas-tugas dari instansi yang kemudian dibagi menjadi beberapa kategori unit informasi. Itu ya, ada penjenjangannya. Baik, jadi itu salah satu kata kunci untuk bisa memahami apa itu klasifikasi arsip. Baik, kita lanjutkan ke nomor 76. Kewenangan Kepala Arsip Nasional yang tidak dapat didelegasikan yaitu, ini agak sulit nih. A. Penandatanganan surat persetujuan atau pertimbangan pemusnahan arsip dan penandatanganan persetujuan atau pertimbangan jadwal retensi arsip. B. Penandatanganan surat perintah. C. Penandatanganan surat edaran. D. Penandatanganan surat keluar. Silakan dijawab. Baik, jawaban yang benar dari nomor 76 adalah poin A. Jadi yang mandatoris sekali tidak bisa didelegasikan kewenangannya adalah penandatanganan surat persetujuan atau pertimbangan pemusnahan arsip dan, jadi ada dua ya yang tidak bisa diwakilkan, dan penandatanganan persetujuan atau pertimbangan jadwal retensi arsip. Kenapa persetujuan atau pertimbangan? Karena kalau teman-teman melihat video-video saya sebelumnya, karena dalam regulasi diatur bahwa untuk lembaga-lembaga yang pasti menggunakan APBN, lembaga negara tingkat pusat gitu-gitu, itu harus mendapatkan persetujuan, sementara untuk yang swasta itu cukup dengan pertimbangan. Itu asumsinya. Baik, ke nomor 77. Berikut ini adalah jenis informasi publik yang dapat disajikan kepada masyarakat, kecuali A. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. B. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. C. Informasi yang wajib tersedia setiap saat. D. Informasi yang dikecualikan. Dan jawaban dari nomor 77 yang tepat adalah D, yaitu informasi yang dikecualikan. Jadi ini adalah salah satu poin yang harus diketahui oleh teman-teman dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Jadi sebenarnya ada 4 jenis kategori informasi publik yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu A, B, C, dan D. Sengaja saya buatkan soal seperti ini supaya teman-teman bisa dengan mudah memahaminya. Dan nomor 78 lebih detail lagi dari sekedar mengetahui jenis informasi publik, dan inilah dia soalnya. Informasi publik yang diwajibkan diumumkan secara berkala kecuali A. Informasi mengenai laporan keuangan, B. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, C. Informasi yang berkaitan dengan badan publik, D. Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Silakan dijawab. Dan jawaban yang tepat dari nomor 78 adalah D, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Karena informasi itu adalah informasi yang sifatnya serta-merta. Kenapa? Logikanya, informasinya untuk informasi yang informasi publik yang mengancam hajat hidup orang banyak dan mengganggu ketertiban umum itu tidak terjadi setiap saat, tapi dia harus diumumkan jika terjadi. Jadi dia sifatnya serta-merta, itu logikanya. Sementara yang secara berkala adalah mengenai laporan keuangan. Misalnya bayangkan kalau teman-teman yang sudah ikut trading di bursa saham misalnya, maka laporan keuangan itu secara periodik harus disampaikan, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan kalau ada waktunya. Baik, nomor 79. Berikut ini adalah informasi publik yang harus tersedia setiap saat. Ingat ya, kategorinya beda. A. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya. B. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. C. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik. D. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. Dan jawaban yang tepat dari nomor 79 adalah opsi D, karena opsi D adalah informasi yang dikecualikan, gitu ya. Nah, sementara opsi A, B, dan C adalah informasi publik yang harus tersedia setiap saat. Jadi kapan dibutuhkan itu harus tersedia, gitu ya. Jadi berangkat dari nomor 77 tadi, 78 dan 79 berbicara mengenai informasi publik. Baik, kita sampai di nomor ke-80. Kita akan berbicara mengenai arsiparis. Ini dia soalnya. Seorang arsiparis dapat diberhentikan sementara dari jabatannya apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, kecuali A. Diberhentikan sementara sebagai PNS, B. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, C. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, D. Tidak memenuhi angka kredit selama 4 tahun berturut-turut. Silakan dijawab. Jawaban nomor 80 adalah D. Jadi kalau dalam Permenpan yang lama, mungkin opsi D termasuk, tapi dalam Permenpan yang baru statement itu tidak ada. Sementara arsiparis dapat diberhentikan sementara dari jabatannya jika seorang arsiparis itu dalam kondisi diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, dan ditugaskan secara penuh di luar jabatan arsiparis. Maksudnya bisa jadi yang bersangkutan, misalnya saya seorang arsiparis kemudian ditugaskan ke dalam jabatan eselon 2, misalnya sebagai seorang direktur atau kepala pusat atau seorang kepala biro atau apapun, maka jabatan arsiparisnya ditanggalkan sementara. Itu asumsinya. Baik, kita ke nomor terakhir. Jadi tadi saya katakan di awal kalau tidak bisa menjawab ya, kalau tidak bisa menjawab saya pastikan teman-teman tidak lolos. Tapi kalau tidak bisa melakukannya ya itu terserah teman-teman sih, cuma agak kebangetan aja. Ini dia soalnya. Setelah selesai membahas nomor 71 sampai nomor 80, apakah yang harus dilakukan? A. Like, B. Subscribe, C. Comment and share, D. Semua jawaban benar.
Saya yakin kalian pasti tahu apa jawabannya dan silahkan dilakukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kita kali ini, dan saya Satu Sejati untuk Pusat Arsip Indonesia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.